warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lilis Hafid dari kelas AK19D dengan nomor induk mahasiswa 1057311115219 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini kita akan membahas salah satu bab dari materi perkuliahan Auditing 1, yakni Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik dengan dosen pengampu Ibu Saidah Said, SE MAK. Oke, langsung saja. Pembahasan pertama mengenai perkembangan standar profesional akuntan publik. Pada tahun 1972, untuk pertama kalinya Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan dalam Kongres ketiga IAI. Norma pemeriksaan akuntan tersebut mencakup tanggung jawab akuntan publik, unsur-unsur norma pemeriksaan akuntan yang antara lain meliputi pengkajian dan penilaian pengendalian intern, bahan pembuktian dan penjelasan informatif, serta pembahasan mengenai peristiwa kemudian, laporan khusus, dan berkas pemeriksaan. Kemudian pada tahun 1982 sampai 1986, Komite Norma Pemeriksaan Akuntan ini kemudian dibentuk, di mana terdiri dari unsur-unsur akuntan pendidik, akuntan publik, dan akuntan pemerintah. Kemudian pada tahun 1986, norma pemeriksaan akuntan ini kemudian disahkan oleh tim pengesahan. Selanjutnya pada tahun 1994 dalam Kongres ke-7 IAI kemudian mensahkan standar profesional akuntan publik yang secara garis besar berisi: 1. Uraian mengenai standar profesional akuntan publik. Yang kedua, berbagai pernyataan standar auditing yang telah diklasifikasikan. Yang ketiga, mengenai berbagai pernyataan standar atestasi yang telah diklasifikasikan. Keempat, penyataan jasa akuntan dan review. Kemudian pada periode tahun 1999 sampai 2001, penerbitan buku standar profesional akuntan publik per 1 Januari 2001 diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, isinya apa nih? Standar profesional akuntan publik pada tahun 2001 berisi tentang yang pertama, mengenai pernyataan standar auditing atau PSA, yang kedua pernyataan standar atestasi atau PSAT, yang ketiga mengenai pernyataan standar jasa akuntan dan review PSAR, yang keempat pernyataan standar jasa konsultan atau PSJK, yang kelima pernyataan standar pengendalian mutu atau PSPM. Bahasan selanjutnya mengenai 10 standar auditing. Menurut PSA nomor 01 SA seksi 150, standar auditing ini berbeda dengan prosedur audit. Prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan standar berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur. Nah, 10 standar auditing ini dalam PSA yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama mengenai standar umum, yang kedua mengenai standar pekerjaan lapangan, yang ketiga mengenai standar pelaporan. Baik, kemudian materi selanjutnya adalah penjelasan masing-masing dari standar auditing. Kelompok pertama yakni kelompok standar umum. Standar umum ini bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya.
dan berbeda dengan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan maupun pelaporan. Standar pribadi atau standar umum ini berlaku sama dengan bidang pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan. Nah, masuk pada standar umum pertama yang berbunyi, audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Maksudnya di sini adalah seorang auditor diharapkan senantiasa bertindak sebagai seseorang yang ahli dalam bidangnya dengan syarat memiliki pendidikan serta pengalaman yang memadai. Pendidikan formal auditor independen ini dan pengalaman profesional harus saling melengkapi. Jadi seorang auditor itu harus memiliki kecakapan di bidangnya. Kemudian standar umum kedua berbunyi, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Auditor di sini penjelasannya, auditor harus melaksanakan dan mempertahankan mental dari segala hal yang berhubungan dengan perikatan. Independensi artinya tidak mudah dipengaruhi. Masyarakat umum memberikan kepercayaan atas sikap independensi seorang auditor dan sangat penting bagi seorang auditor untuk mempertahankan kepercayaan dari masyarakat itu. Sikap intelektual dan jujur sangat dijunjung tinggi sebagai seorang auditor. Kemudian standar umum yang ketiga berbunyi, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Penjelasannya di sini maksudnya adalah penggunaan keahlian profesional menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor. Auditor harus memiliki tingkat keterampilan dan harus menggunakannya dengan kecermatan dan keseksamaan yang wajar. Auditor di sini dituntut untuk memiliki sikap profesionalisme dan keyakinan dalam mengevaluasi bukti-bukti audit. Kelompok yang kedua mengenai standar pekerjaan lapangan. Nah, standar pekerjaan lapangan di sini itu berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan akuntan di lapangan, mulai dari perencanaan audit dan supervisi, kemudian pemahaman dan evaluasi, pengendalian intern, kemudian pengumpulan bukti-bukti audit melalui complement test, substantive test, analytical review, sampai audit fieldwork. Nah, standar pekerjaan lapangan pertama berbunyi, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Maksudnya di sini adalah penyerahan tanggung jawabnya dan penunjukan secara dini auditor independen akan memberikan banyak sekali manfaat bagi auditor dan klien. Semakin dini auditor ditunjuk, maka akan memberikan kemantapan bagi auditor untuk merencanakan hal-hal yang terkait, sehingga pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. Kemudian standar pekerjaan lapangan kedua berbunyi, pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Maksudnya di sini adalah pemahaman yang mendalam tentang pengendalian internal harus dimiliki oleh seorang auditor untuk merencanakan audit dengan melaksanakan prosedur dan memahami desain pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan, serta dapat mengetahui apakah pengendalian internal tersebut dapat dioperasikan atau tidak. Kemudian standar pekerjaan lapangan ketiga berbunyi, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
Maksud dari bunyi ini adalah pekerjaan auditor independen dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan meliputi usaha memperoleh dan mengevaluasi bukti audit. Bukti audit ini bersifat sangat variatif atas pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen. Objektivitas, relevansi, ketepatan waktu, dan kelengkapan bukti akan menguatkan kesimpulan akhir dari seorang auditor. Kemudian kategori ketiga dari standar auditing adalah standar pelaporan. Standar pelaporan di sini terdiri atas 4 standar yang merupakan pedoman bagi auditor independen untuk menyusun laporan auditnya. Standar pelaporan yang pertama berbunyi laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Maksudnya di sini adalah standar tersebut harus mewajibkan auditor untuk memberikan pernyataan atau pendapat mengenai penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi. Nah, prinsip akuntansi yang berlaku umum ini maksudnya mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang dibutuhkan untuk membatasi praktik akuntansi yang berlaku secara umum pada wilayah dan waktu-waktu tertentu. Kemudian yang kedua, standar pelaporan kedua berbunyi laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dengan penerapan pada periode sebelumnya. Nah, maksudnya di sini adalah tujuan standar konsistensi adalah untuk memberikan jaminan bahwa jika daya banding laporan keuangan di antara kedua periode secara material oleh perubahan prinsip-prinsip akuntansi, maka auditor akan mengungkapkan perubahan yang terjadi dalam laporan tersebut. Makanya auditor ini dituntut untuk selalu transparansi dan jujur dalam membuat laporan audit. Standar pelaporan yang ketiga berbunyi, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan auditor. Nah, maksudnya di sini adalah penyajian laporan keuangan ini berisi pengungkapan informasi yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang memadai atas hal material yang meliputi bentuk, susunan, isi laporan keuangan, serta catatan atas laporan keuangan. Kemudian standar pelaporan keempat berbunyi, laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan yang demikian tidak bisa diberikan. Jika pendapat dari keseluruhan tidak bisa diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Nah, maksud dari tujuan pelaporan keempat ini adalah untuk mencegah salah tafsir atas tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh seorang akuntan jika namanya dikaitkan dengan laporan keuangan yang kemudian diaudit oleh seorang auditor. Materi pembahasan selanjutnya adalah kode etik profesi akuntan publik. Nah, yang pertama mengenai prinsip etika profesi akuntan publik. Di sini dibagi menjadi 8 prinsip yang telah diatur oleh IAPI dalam Kongres ke-7 tahun 1998. Nah, yang pertama mengenai objektivitas, yang kedua tanggung jawab profesi, yang ketiga mengenai integritas, yang keempat kepentingan umum, yang kelima mengenai kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam mengenai perilaku profesional, yang ketujuh mengenai kerahasiaan, dan yang terakhir adalah standar teknis.
Selanjutnya mengenai aturan etika profesi akuntan publik. Nah, yang pertama mengenai independensi, integritas, dan objektivitas. Independensi maksudnya di sini adalah anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independennya dalam memberikan jasa profesional kepada kliennya. Kemudian mengenai integritas dan objektivitas, maksudnya di sini bahwa anggota KAP harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh melakukan faktor salah saji material. Kedua adalah standar umum dan standar akuntansi. Yang pertama mengenai standar umum, anggota KAP harus memenuhi kompetensi profesional, kecermatan dan keseksama profesional, kemudian perencanaan dan supervisi, dan data relevan yang memadai. Yang kedua, kepatuhan terhadap standar. Anggota KAP di sini harus melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, dan jasa profesional lainnya. Ketiga, standar akuntansi. Anggota KAP di sini tidak diperkenankan untuk menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan tersebut disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau menyatakan ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut. Aturan etika yang ketiga adalah tanggung jawab kepada klien. Yang pertama, informasi klien yang rahasia. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk mengungkapkan informasi klien yang bersifat rahasia tanpa persetujuan dari klien tersebut. Jadi meskipun kontrak terhadap klien sudah berakhir, anggota KAP masih memiliki kewajiban untuk merahasiakan informasi klien. Akan diberikan persetujuan atau bisa diungkapkan jika ada persetujuan langsung dari klien. Kemudian fee profesional. Besaran fee anggota KAP ini bervariasi tergantung resiko penugasannya, komplisitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP-nya itu, dan pertimbangan profesional lainnya. Aturan yang keempat adalah tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Yang pertama mengenai tanggung jawab kepada rekan seprofesi, maksudnya di sini adalah anggota wajib menjaga citra profesi. Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan atau perkataan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Kemudian ada komunikasi antar akuntan publik yang harus selalu dijaga, dan perikatan atestasi. Aturan yang terakhir adalah tanggung jawab dan praktik lain. Di sini yakni perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan. Kemudian ada iklan, promosi, kegiatan pemasaran lainnya, ada komisi dan fee referral, serta bentuk organisasi dan KAP. Materi pembahasan terakhir adalah standar audit berbasis ISA. ISA atau International Standard on Auditing merupakan standar audit terbaru yang telah diadopsi di Indonesia. Adopsi ini dilakukan untuk memenuhi jawaban atas Statement of Membership Obligation and International Federation of Accountants per 1 Januari 2013. Akuntan publik wajib melakukan audit atas laporan keuangan emiten yang berdasarkan standar yang baru ini. Aplikasi ISA diwujudkan melalui revisi terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditunjukkan dalam bagian di atas. Ada prinsip umum dan tanggung jawab, ada penilaian resiko dan respon terhadap resiko yang dinilai.
kemudian ada bukti audit, kemudian ada penggunaan hasil pekerjaan pihak lain, ada kesimpulan audit dan pelaporan, serta terakhir adalah area khusus. Mungkin itu saja penjelasan dari materi standar profesional akuntan publik dan kode etik profesi akuntan publik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.